Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semuanya. Nah, perkenalkan saya Gladys Sulfairus dari kelas 11 F1. Di sini saya berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan salah satu guru sejarah yang ada di Mandua, Kebumen, terkait tentang Hari Sumpah Pemuda yang telah kita peringati pada tanggal 28 Oktober 2024 kemarin. Nah, sebelum kita mulai perbincangan, enaknya kita perkenalan dulu nih Pak. Silakan Bapak untuk perkenalan. Oke, terima kasih Mbak Gladys. Ya. Perkenalkan dulu ya, nama saya Najib Hudaya. Saya di sini sebagai guru sejarah Mandua Kebumen. Dari tahun 2015 sampai sekarang ngajar sejarah. Berapa tahun tuh Pak? Ya, ini masuk tahun Juli besok sudah berapa? 10 atau 9 tahun. Dari 2015 berarti 9 tahun ya. Iya, udah cukup lama ya guys. Ya, lumayan lama lah. Untuk alamatnya nih Pak. Saya sekarang tinggal di desa Kelurahan Selang. Sana Kelurahan Selang Kebumen. Iya, di sana. Tadinya saya aslinya Depok Rejo, Mbak. Depok Rejo sebelah selatan terminal itu. Aslinya saya di sana, terus sekarang sama istri di Selang, di Kelurahan Selang. Baik teman-teman. Nah, sebelum kita masuki Hari Sumpah Pemuda itu, mari kita mengulas sedikit apa sih itu Hari Sumpah Pemuda. Coba bisa Bapak jelaskan. Sumpah Pemuda ya. Sebelum masuk ke pengertian apa itu Sumpah Pemuda, mungkin sejarahnya dulu ya, kenapa bisa ada muncul Sumpah Pemuda. Sudah kita ketahui bersama, Sumpah Pemuda itu kan kita peringati setiap tanggal 28 Oktober ya. Nah, tahunnya itu tahun 1928. Ya. Nah, kita ini kan dulu, pemuda itu sebenarnya, maksud dari pemuda itu apa? Mungkin sudah ada pergeseran makna pemuda, Mbak. Jadi kalau zaman pergerakan itu, Sumpah Pemuda itu kan zaman pergerakan nasional. Kalau Anda mengikuti materi sejarah Indonesia itu, setelah ada penjajahan kolonialisme Hindia Belanda, bersamaan itu juga di akhir penjajahan itu sebelum masuk Jepang, ada zaman namanya zaman pergerakan nasional. Nah, itu mulainya sejak tanggal berapa itu? 20 Mei. Masih ingat ya? Tanggal 20 Mei tahun 1908. Itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, dieling-elingnya tanggal 20 Mei itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, itu awal untuk masuk ke Sumpah Pemuda. Nah, pemuda itu mungkin kalau zaman dahulu itu usianya sudah 15 sampai 20 30 tahun itu masih dikatakan pemuda. Kalau sekarang mungkin 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun itu masih remaja. Ya, masih remaja, karena memang akses pendidikan dahulu itu kalau sudah mendapatkan pendidikan formal dari Hindia Belanda itu sudah dapat dikatakan kaum terpelajar dan bisa dikategorikan sebagai seorang pemuda. Nah, untuk awal dari Sumpah Pemuda itu, awalnya itu kita bisa melihat dari suatu organisasi kepemudaan. Awalnya itu ada organisasi kepemudaan. Seperti sekumpulan pemuda. Iya. Jadi mulai ada organisasi modern itu, mulai dari organisasi modern tahun 1908 itu ada yang namanya Budi Utomo. Tahu. Nah, itu kenapa kok Hari Kebangkitan Nasional itu tanggal 20 Mei itu karena hari munculnya atau berdirinya Budi Utomo itu tanggal 20 Mei. Jadi untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional berarti kita juga memperingati berdirinya Budi Utomo. Berdirinya Budi Utomo dari mahasiswa Stovia ya, dari mahasiswa itu kedokteran lah gitu. Nah, untuk Sumpah Pemuda itu kan awal mulanya itu dimulai dengan adanya Kongres Pemuda. Kongres Pemuda. Nah, Kongres Pemuda itu ada dua kali Mas Mbak. Yang
resmi itu ada 2 kali kongres. Yang kongres itu yang hadir dalam kongres sumpah atau kongres pemuda. Kongres pemuda itu yang hadir adalah organisasi-organisasi kepemudaan yang ada di hampir Indonesia seluruh atau hampir di seluruh Indonesia. Itu awal mulanya memang ada muncul organisasi pemuda namanya, mungkin pernah dengar ya, namanya Trikoro Dharma. Pernah dengar nggak? pernah. Nah, Trikoro Dharma itu nanti akan berkembang, itu berdirinya sekitar tahun 1915. Jadi berapa tahun itu? 7 tahun ya, dari 1908 Budi Utomo ke 1915 itu kan sekitar 7 tahunan dari Budi Utomo itu muncul organisasi namanya Trikoro Dharma. Nah, Trikoro Dharma itu adalah cikal bakal dari adanya Bon Java atau kumpulan Young Java atau kumpulan pemuda-pemuda Jawa. Nah, dari Trikoro Dharma yang dari tahun 1915 ganti nama menjadi Young Java itu sekitar tahun 1918. Jadi 3 tahun itu. Terus ada Kongres Naring Solo di Solo itu tahun 1918, terus ganti nama jadi Young Java. Young Java, iya. Nah, jadi Young Java. Nah, dari Young Java itu terus muncul berbagai perkumpulan pemuda-pemuda. Ada dari Jong Ambon, ada dari Jong Celebes. Ambon di mana Ambon ya? Ambon kan nang Maluku ya. Iya, Maluku, daerah Maluku tapi Maluku yang sebelah selatan. Terus ada Molucas itu ya Maluku tapi yang bagian utara. Terus kemudian ada Jong Celebes. Celebes itu nama lainnya untuk ini Sulawesi. Oh, baru tahu Celebes malahan. Sulawesi. Terus kemudian ada Jong Sumantran Bon, Sumatera berarti ya. Nanti tokohnya diantaranya ada Muhammad Hatta itu tahun 1917. Ada perkumpulan itu Muhammad Yamin, Muhammad Hatta itu dari Jong Sumantran Bon. Terus ada Jong Minahasa. Minahasa itu berarti di mana itu? Manado, Sulawesi Utara ya. Nah, itu nanti kumpul, setelah itu kumpul membentuk kongres. Ada komitenya atau kepanitiaan Kongres Pemuda tahun 1926. Jadi awal Sumpah Pemuda itu, Kongres Pemudanya yang pertama itu, kan Sumpah Pemuda itu Kongres Pemuda kedua ya. Jadi Kongres Pemuda yang pertama itu malah 2 tahun sebelum Kongres Pemuda yang kedua itu, sebelum adanya Sumpah Pemuda itu. Ya. Di tahun 1926. 26. Itu tanggalnya 3 hari apa 4 hari ya? Tanggal 30 April sampai tanggal 2 Mei. 30 April, 2 Mei itu kan 3 atau 4 hari lah itu. Di Jakarta. Ya, di Jakarta. Nah, kebetulan yang menjadi panitianya atau yang menjadi ketua panitianya itu Muhammad Tobroni namanya. Muhammad Tobroni. Nah, itu tujuannya untuk apa? Tujuannya begini. Jadi bangsa Indonesia itu kan terdiri dari berbagai suku bangsa ya Mbak ya. Banyak banget perbedaannya ya. Ya, suku-suku bangsa. Ada macam-macam suku bangsa dan itu agak susah untuk disatukan. Untuk disatukan pastinya. Nah, disatukan agak susah karena adatnya sendiri-sendiri ya. Jawa dengan Sunda juga adatnya beda. Terus dengan mana Minahasa. Apalagi yang jauh-jauh ya Pak, Ambon tadi. Iya, dari Ambon, dari Sumatera kan agak beda, itu agak susah karena masih ada rasa fanatik terhadap sukunya sendiri. Nah, itu ada rasa fanatik terhadap sukunya sendiri. Nah, untuk Kongres Pemuda yang pertama itu membangun itu untuk menambah semangat agar pemuda-pemuda di Indonesia itu bisa bersatu. Kalau sendiri-sendiri nanti kalau Indonesia udah mau merdeka nanti setiap suku bangsa kapan merdeka sendiri-sendiri nggak jadi satu. Iya, nggak jadi satu. Ada jadi negara. Indonesia seperti sekarang ya. Iya, jadi banyak negara. Maka dari itu ada komitmen di Kongres Pemuda 1 itu. Terus kemudian setelah komitmen untuk melakukan persatuan para pemuda itu, terus dilakukan lagi nantinya untuk mengadakan Kongres Pemuda yang kedua. Ya. Nah, nanti munculnya Sumpah Pemuda itu baru di Kongres Pemuda 2 tanggal 27 sampai 28 Oktober. 2 hari itu. Tapi yang diperingatin tanggal 28 Oktober. 28 karena ada peringatan itu, ada pengambilan sumpah dari pemuda-pemuda itu. Karena isinya ada 3 ya. Sumpah Pemuda itu isinya ada 3. Yang pertama mengakui atau tanah yang satu ya.
iya tanah air Indonesia, terus kemudian mengakui berbangsa satu, Terus bangsa Indonesia, yang satu. bahasa yang satu, menjunjung Indonesia. bahasa satu, yaitu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itu bahasa Indonesia itu bahasa, bukan bahasa Jawa itu. Tetapi Bahasa Indonesia itu dari mana itu? Bahasa Indonesia itu. Bahasa Indonesia itu dulunya adalah bahasa Melayu. Ya, bahasa Melayu. Atau yang disebut bahasa Melayu itu kan disebut sebagai bahasa lingua franca ya. Jadi bahasanya orang-orang Nusantara itu pakai bahasa Melayu. Nah, bahasa Indonesia itu diambilkan dari bahasa Melayu. Makanya kita kalau dengar orang Malaysia ngomong, iya, atau nggak usah jauh-jauh lah ya, Upin Ipin lah ya. Upin Upin Ipin itu pasti kita mudeng bahasanya Upin Ipin karena tidak jauh beda. Mudeng ya, anak-anak kecil juga paham itu, nggak perlu diterjemahkan juga paham bahasanya Upin Ipin itu. Itu karena memang bahasa Indonesia diambil dari bahasa Melayu. Nah, itu usulnya Muhammad Yamin itu. Muhammad Yamin yang mengusulkan kepada Muhammad Hatta, terus dikumpulkan ngaring Kongres Pemuda. Ketika itu Kongres Pemuda 2 bukan Muhammad Tobroni lagi tapi Sugondo. Lalu tokoh-tokoh lain yang ikut pada saat Kongres Pemuda 2 itu siapa aja, Pak? Tokohnya banyak sekali itu. Banyak sekali. Karena dari masing-masing perwakilan pemuda-pemuda, kumpulan pemuda-pemuda itu hadir di sana. Kalau nggak salah itu ada sekitar 700 atau 750. Itu di Jakarta juga. Jadi ada Kongres Pemuda 1 di Jakarta, Kongres Pemuda 2 juga di Jakarta. Itu ada sekitar 750 tokoh-tokohnya. Yang besar-besar itu kayak Muhammad Yamin, kayak Muhammad Hatta, terus Muhammad Tobroni, terus ada Sugondo Joyo Puspito. Terus ada juga Johan itu dari Indonesia Timur dan sebagainya lah itu. Ada banyak itu yang datang. Tapi itu kan dari seluruhnya ya, Pak, seluruh Indonesia. Ya hampir seluruh organisasi kepemudaan di Indonesia itu. Tapi pastinya dulu karena terbatas informasi teknologi gitu, gimana sih Pak cara mempersatukannya gitu, kayak ngajaknya, memberitahu mereka untuk kumpul gitu. Iya, kalau zaman sekarang sudah ada grup WhatsApp mungkin ya, atau ada media sosial ya. Tapi kalau zaman dulu itu akan ada perkumpulan dari mahasiswa yang sekolahnya itu kan di kota-kota besar. Nah, mereka itu membangun jaringannya dari masing-masing antar sekolah itu, siswa antar sekolah itu. Selanjutnya nih Pak, terkait generasi muda, pastinya ada tantangan. Apa sih tantangan terkait Sumpah Pemuda untuk generasi muda ini? Tantangannya yang bakal dihadapi generasi muda tuh apa aja ya? Sebenarnya banyak ya Mbak ya. Tantangan generasi muda itu sebenarnya banyak. Kalau kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa Sumpah Pemuda itu, yang pertama itu kita nggak boleh sebagai pemuda itu nggak boleh terpancing dengan isu-isu rasis gitu. Juga ini karena globalisasi jadi tradisi luar atau gampang sekali masuk ke Indonesia. Ya itu diantaranya itu. Tapi kita kan nggak mungkin bisa membendung arus globalisasi, nggak mungkin. Kita hanya bisa paling memfilter arus globalisasi. Maksud saya dari apa yang bisa diambil dari pemuda ini, untuk lingkup hubungan antar pemuda di suatu suku atau di bangsa Indonesia sendiri dengan suku yang lain itu nggak boleh rasis gitu Mbak. Misalkan gini, ada siswa yang sekolah di Mandua misalkan dari Indonesia Timur atau dari Sumatera, itu kita tetap sikapnya biasa saja gitu. Harus moderat berarti ya, Iya, moderat. Nggak boleh bully, nggak boleh ya. Nggak boleh bully. Misalkan kita lebih jelek atau kita lebih apa gitu, nggak boleh. Rambutnya keriting sama aja itu. Sebagai pemuda seperti itu ya. Tantangannya itu jangan sampai rasis gitu. Tantangan ya Pak. Sekarang pesannya apa nih untuk generasi muda? Pesan untuk generasi muda ya seperti itu ya. Jadi untuk tetap bersatu gitu ya. Walaupun memang semuanya di Indonesia tuh banyak sekali keberagaman ya Pak. Iya, sangat menjaga persatuan. Selain itu Mas Mbak, sebagai pemuda itu ya, kita yang paling penting itu yang pertama, kalau sebagai pemuda dan pelajar itu ya belajar. Begitu. Tugas seorang siswa juga ya Pak di sekolah. Ya, harus belajar gitu loh. Itu tokoh-tokoh pemuda itu yang di Kongres Pemuda 1 maupun Pemuda 2 itu orang pintar-pintar itu. Orang pintar semua. Iya, orang-orang pintar.
ibaratkan begini, mereka dapat pendidikan paling berapa tahun gitu, 4, 5, 6 tahun gitu, tapi mereka sudah bisa menonjol dan pemikiran mereka sudah maju gitu loh. Walaupun ada beberapa paham yang berkembang ya, maksudnya paham-paham itu ada ideologi-ideologi mereka itu enggak sama. Tapi ketika sudah adanya Sumpah Pemuda yang di Kongres Pemuda 2 ya, paham mereka walaupun berbeda-beda terus tapi tetap bisa bersatu gitu ya. Jadi pemuda itu yang sekarang itu ya, kalau menurut saya itu, apakah nilai-nilai Sumpah Pemudanya tuh sudah diterapkan di masyarakat ataupun generasi muda? nah asalkan sudah bersatu dan itu lagi ya yang P5RA kelas 11 itu, asalkan tidak ada praktik bullying saja itu termasuk pesan ya guys, jangan membuli. Iya, itu termasuk sudah mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda itu ya, karena kita berbangsa, masa satu bangsa saling ejek satu sama lain kan ya tidak pas gitu ya, tidak sesuai dengan. Dan yang paling penting sebagai pemuda itu belajar. Siap Iya. Pak, siap. Iya, harus belajar, tetap harus belajar. Mumpung kesempatannya masih banyak. Besok kalau sudah bekerja mau belajar agak susah ya. Enggak mungkin baca buku kayak gitu kan, malas kan? Oke. Baik teman-teman, mungkin dicukupkan sekarang karena sibuknya Pak Guru sebagai pengajar di Mandua Kemen juga. Jadi kita tidak bisa lanjut, mungkin bisa lanjut di lain waktu. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Semoga dapat memberikan wawasan yang luas dan dapat mempererat persatuan dan kesatuan. Iya, amin. Dan jangan lupa untuk tetap mengikuti Himara Podcast di episode-episode lainnya. Jangan lupa like, comment, dan share. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak.